Halo viewers, jumpa lagi di Kopi Pahit, komentar peristiwa paling hits. Kali ini kita sedang bersantai setelah menyelesaikan deadline, maka kita kumpul-kumpul lagi untuk melakukan gibah. Nah, kali ini kita mengambil tema tentang ibu kota baru Indonesia yang kemarin DPR sudah mengesahkan undang-undangnya, undang-undang ibu kota negara baru yang diberi nama Nusantara. Dengan disahkannya undang-undang ini, maka operasional pelaksanaan ibu kota baru akan segera jalan dengan cepat. Diperkirakan mungkin akhir tahun ini sudah berjalan. Nah, nanti bagaimana, seperti apa ibu kota baru itu, siapa yang memimpin, bagaimana kedudukannya, itu yang sedang kita gibahin. Karena ini menarik, menjadi perhatian banyak orang. Bersama saya hari ini di sebelah kanan saya ada redaktur pelaksana Indopos, Bang Aldo. Selamat malam, Bang Aldo. Malam. Sehat? Bang Fol, sehat, alhamdulillah. Di sebelah kiri saya ada Bang Juni Armanto atau Bang Aro, pemimpin redaksi Indoposko. Apa kabar, Bang Aro? Alhamdulillah, sehat. Sudah siap bergibah kita malam ini? Siap. Seperti biasa. Dengan kopi pahitnya. Jadi kabar terbaru gimana, Bang Aro, tentang ibu kota negara baru kita ini? Ya, terima kasih, Bang Mulver. Jadi ini memang kerja cepat pemerintah ya, di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin. Jadi kemarin tanggal 18 Januari 2022 DPR sudah mengesahkan dalam rapat paripurna dari RUU rancangan undang-undang ibu kota negara menjadi undang-undang ininya. Meskipun dalam perjalanannya PKS salah satu fraksi, yaitu fraksi PKS itu menolak ininya. Ya, apapun pemerintah ditolak. Ya, tapi bagus. Itu memang tugasnya. Ada dinamika. Iya. Ada demokrasi. Ada penyeimbang. Betul. Jangan mulus-mulus aja. Iya. Jadi undang-undang IKN ini memang secara ketika sudah disahkan menjadi undang-undang, tentunya secara legitimasi sudah sangat kuat. Iya, harus dilaksanakan oleh semua pihak. Hukumnya wajib pindah tuh. Kalau nggak pindah, dianggap melanggar undang-undang. Ininya, ya berbagai tahapan mungkin sudah disiapkan pemerintah ya. Ininya. Bahkan kemarin Menteri Keuangan kan bilang untuk tahap awal anggaran lebih banyak dari APBN, meskipun skema dari awal itu berharap kontribusi swasta. Iya. Bang Aldo apa yang mau digibahin tentang ibu kota ini? Ya, kalau saya sih menariknya begini, Bang Fol. Ini RUU Ibu Kota Negara atau IKN mungkin paling cepat kali disahkan sama DPR ya. Paling cepat tuh maksudnya, padahal kita ini melenceng sedikit. Lagi rame soal RUU tindak pidana kekerasan seksual, TPKS. Sudah 6 tahun tuh. Sudah 6 tahun. Kemarin IKN dalam tempo yang tidak sampai 24 jam itu langsung disahkan menjadi undang-undang. Itu cepat sekali itu. Dan memang betul ada yang menolak PKS. Tumben ya, Demokrat nggak nolak ya. Iya kan? Harusnya nolak juga gitu kan. Mungkin di ibu kota baru itu banyak proyek. Jadi. Bukan mungkin, memang banyak di sana proyek, tempatnya proyek kan. Iya. Nah sekarang udah jadi undang-undang IKN itu sendiri, langsung udah banyak yang ngomong kan, keuangan, karena ngomongin soal ketika udah jadi undang-undang kan yang paling krusial adalah pendanaan soal pindah. Jadi kita udah tahu bahwa Nusantara itu adalah nama ibu kota kita, kedepannya itu Pak Presiden udah setuju karena diajuin beberapa nama setuju Nusantara. Kemudian yang kedua, proses pemindahan itu yang saya tahu itu akan berlangsung hingga 2045. Itu yang ngomong Kepala Bappenas itu. Berarti nggak setahun 2 tahun. Nggak setahun 2 tahun. Lama proses perpindahan ya. Kalau untuk nanti di launching begitu ya, Nusantara jadi ibu kota baru, itu pasti akan dilakukan oleh Pak Jokowi sebelum periodenya dia habis. Itu pasti, karena itu legacy kan. Tapi itu mungkin formalitasnya doang ya. Itu formalitasnya aja. Gerbong semua PNS-nya mungkin masih lama lagi. Betul. Jadi PNS yang umurnya udah 40-50 tenang aja. Nanti pensiun baru pindah. Tapi Bang, nggak usah takut. Skemanya memang bertahap gitu. Iya, bertahap. Iya. Pasti. Jadi kalau dalam RUU itu 20% setiap tahun. Oh, setiap tahun 20%. Sekitar 25.500 PNS setiap tahun akan pindah ke
Kalimantan Timur. Iya, IKN provinsinya kan Nusantara, IKN baru lah ininya. Jadi dari tahun 2023 sampai 2027 tuh. Selama 5 tahun akan berpindah secara bertahap. Jadi di situ nanti untuk awal kementerian lembaga yang akan menempati ibu kota baru itu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Iya. Oh, 3 kementerian itu ya? Ya, tahap awal. Ini nanti disusul oleh kementerian lainnya. Termasuk juga nanti presiden dan wakil presiden tahun 2024 itu sudah pindah ke sana. Mungkin sebelum turun kali ya. Iya. Kementerian Luar Sebelum Negeri. Oktober kali. Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Pertahanan. Ya, untuk tahap awal kementerian. Ini. Emang Jadi 3 disusul kementerian. Emang 3 menteri itu nanti yang menjadi presiden kalau presiden atau wakil presiden meninggal. Ya kan? Mungkin itu konsepnya kali ya. Kalau tiba-tiba di sana ada apa? Terjadi hal-hal yang tidak Iya, diinginkan. Karena kan infrastruktur itu kan nggak cepat ya bangunnya Bang Pol, Bang. Iya. Kan? Itu yang paling sulit itu infrastruktur, dan kaitannya dengan itu berarti kan pendanaan. APBN pasti akan tersedot. Swasta juga kita belum tahu swastanya siapa. Ya. Begitu yang akan bangun IKN itu. Belum lagi ya tidak terkait sih. Ini kan lokasi di Kalimantan Timur. Kemudian ada sebagian besar masuk di kabupaten. Kabupatennya itu Penajam Pasar Utara. Dan kita tahu kemarin walaupun nggak terkait, pemimpin daerah di Penajam Pasar Utara dicokok ya kan sama KPK gitu kan. Ya, maksud saya pengen bilang bahwa viewer bahwa yang kemarin itu Penajam Pasar Utara adalah kabupaten yang nantinya ke depan sebagian besar wilayahnya tempat Nusantara, ibu kota Indonesia. Jadi sebelum ibu kotanya pindah, orang-orangnya pindah, budaya korupsinya udah duluan di situ. Dimulai dulu, biar gak kaget warganya. Oh begini jadi warga ibu kota ya, korupsi gitu. Yang pasti awal-awal banyak proyek di situ. Karena berbicara infrastruktur kan. Iya. Belum lagi ntar perebutan. Ini kan harus dikepalai oleh seorang kepala pemerintahan. Kepala ya. otorita ya. Kepala otorita. Belum Ya, lagi nanti, itu. wah itu partai politik pasti akan bagaimana. Itu katanya kan? Ahok ya, Ya, rumor. kandidat kuatnya. Rumornya Kewenangan saat ini. presiden tapi Presiden. atas koordinasi dengan Iya. DPR. Berarti kandidatnya Ahok. Terus Bambang Brojonegoro, kepala Bappenas Iya. itu. Nah, mantan kepala Bappenas. Oh iya mantan. Satunya lagi siapa ya? Dirutnya Wijaya Karya siapa gitu loh. Ya, ya orang infrastruktur ya. Nah, Ya orang kontraktor gitu. Ya, ini menjadi apa sih kekhususan ya. Mm-mm. IKN ini kan pemerintah daerah kekhususan. Pasti. Kekhususan itu kepala otorita. Iya dia kepala Statusnya otorita. otorita gitu loh. Nggak ada pemilihan, langsung dituju oleh presiden. Jadi di situ tidak ada apa sih pemilihan kepala daerah seperti daerah-daerah lainnya, tidak ada pemilihan DPRD Nggak ada. karena sifatnya otorita yang setingkat dengan kementerian ininya. Tapi kecuali ketika Pilpres, Pileg, DPR, DPD itu diselenggarakan di situ di daerah. Berarti nanti dia proses administrasinya gimana ya? Ada Jakarta, ada Nusantara. Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Ini apa mungkin dibikin sama kayak di Amerika itu New York sama Washington gitu kali ya? Iya. Itu yang akan dibahas di undang-undang itu nanti mungkin turunannya PP. PP ya. Rata-rata. Untuk Jakarta. Hmm. Kemarin juga Wagub DKI mintanya ya tetap kekhususan. Iya, betul. Kenapa kekhususan? Ya namanya wilayah khusus kan ada hal-hal khusus perlakuannya. Ini meskipun ada pilgub di situ, tapi kan untuk wali kota kan nggak menyelenggarakan pemilihan. Pemilihan. Kan? Ya, wali kota Jakarta Utara, Barat, segala macam kan berdasarkan penunjukan dari gubernur kan ininya. Jadi memang prinsipnya begini ya, Bang Polter. Kalau saya sih melihatnya, perpindahan ibu kota negara itu bukan Indonesia saja ya. Kalau negara tetangga kan Malaysia ya. Malaysia. Jadi kalau sekarang kita ngomongin Malaysia, tetap dia pusat pemerintahannya itu ada di Putrajaya. Jadi semua dalam satu blok, semua urusan di situ. Kuala Lumpur tetap menjadi Kuala Lumpur sebagai kota metropolitan. Begitupun ke depan misalnya Jakarta dengan daerah khusus ibu kota. Ya barangkali benar kata Pak Pol. Mungkin kalau di Amerika kan Washington adalah ibu kota, pusat pemerintahan, New Yorknya bisnisnya. Jakarta kan kalau ngomongin sekarang yang ada lebih pas kan ke bisnis ya. Ya. Walaupun pemasukannya dari pajak, tidak punya sumber daya alam yang Tinggal lain gitu. dipermudah aja dalam proses perizinannya. Betul. Jadi nggak perlu bolak-balik harus dari Jakarta ke Iya. Kaltim, urus
urus perizinan. Itunya tinggal bagaimana mekanisme ke depannya. Jadi Jakarta tetap dengan apa sih perkembangannya dan ibu kota tetap dengan perkembangannya. Iya. Nanti jadi kita punya selain daerah istimewa Yogyakarta, daerah khusus ibu kota ya, satu lagi kita punya yang agak khusus lagi yaitu Nusantara itu sendiri. Ada Papua istimewa juga. Itu Ada Papua. Aceh istimewa juga. Nanti lama-lama makin banyak daerah istimewa di Indonesia. Iya. Di Jogja itu kan nggak ada pilkada kan. Pokoknya Sultan Hamengkubuwono terus jadi gubernur kan, sampai akhir hidupnya. Iya. Iya. Masuk dengan turunan-turunannya. Ya, DKI bedanya hanya pilgub aja, tidak ada pilwako. Iya. Juga kalau pilgub dia berlaku 50% plus 1, kalaupun menang nggak langsung terpilih, tapi ada putaran kedua. Kalau daerah lain kan nggak ada. Harus 50% kalau DKI. Tapi emang yang menjadi was-was mungkin ASN ya, PNS ya. Iya. Iya, sama pertanyaan Oh, besar ya. lagi, aset-aset negara yang di Jakarta tuh mau jadi apa? Ke depan kan Iya. kantor-kantor KL tuh. Banyak apa kementerian-kementerian tuh pada di sini semua. Ada nggak ya ASN yang malas gue pindah, kira gue keluar dari ASN gitu. Mana mau? Secara psikologi udah terbebani tuh Iya. yang pindah tuh. Iya, tapi mungkin kalau ditargetkan 2045 mungkin ya nggak begitu itu. Mungkin yang diangkut ke sana mungkin ASN-ASN yang masih muda-muda aja. Ya, Iya. mungkin yang belum apa sih, benar. belum punya rumah, Iya. anak-anaknya juga mungkin belum ada kali, atau mungkin masih kecil, mungkin bisa diangkut ke sana gitu. Berarti aku ini kadang-kadang membayangkan loh, nanti kalau Jakarta tempat kita tinggal ini tidak ada kementerian-kementerian, nggak ada Iya. ini. Nggak ada mobil RI lewat ya. Ini akan menggerus nilai ekonomi orang Jakarta nggak ya? Kalau secara bisnis sih sebenarnya nggak juga ya, karena emang kecenderungan kalau sudah nyaman secara pergerakan ekonomi sudah baik, ketika ibu kota pindah nggak berpengaruh itunya. Iya kan? Makanya tadi saya bilang proses perizinannya aja. Gimana pemerintah memudahkan, kasar gini, ketika membangun perusahaan atau apalah mau investasi, jadi nggak perlu harus bolak-balik ke mana, Kaltim Jakarta. Iya, jangan-jangan ibu kota pindah, harga tanah di Jakarta jadi murah lagi. Makanya ada Itu omongan di warung kami begitu, Iya. wah nanti kita jadi kampung lagi gitu. ini ada omongan iseng nih Pak Aro, Bang Pol. Kita tahu kan ada kereta cepat ya, Ya, Jakarta Bandung. iya. Kan begitu kereta cepatnya jadi, ibu kotanya pindah. Orang Jakarta, terus orang dari Bandung ke Jakarta ngapain? Iya. Salah satu aja. Ini cuma joke aja. Sama satu lagi penerbangan juga. Iya. Namanya penerbangan internasional kan di Cengkareng kan udah paling luar biasa sekali kan. Ketika nanti pindah itu, apakah bandara ya internasional juga seperti di Cengkareng untuk langsung ke luar negeri ya? Iya. Misalnya langsung dari Amerika ke Kaltim, dari Inggris ke Kaltim gitu, Iya. ya lagi ke Cengkareng. Iya, enggak pasti lah. Nanti Pasti itu. Itu pasti jadi bandara internasional karena tamu negara nanti kan pasti pada ke sana juga. Jadi kita berpikiran, kalau saya sendiri nih berpikiran begini, nanti suatu saat ya ke depannya ini Indonesia ini akan Jakarta sentris ini akan hilang. Ini efek positifnya ya. Iya. Jakarta sentris Setuju. akan hilang. Nanti akan pelan-pelan bergeser ke Kalimantan. Karena Kalimantan itu kan lahannya masih luas. Orangnya sedikit. Nah, masalahnya kalau ibu kota dipindah ke situ, kondisi alam yang terjaga di situ, Kalimantan kan salah satu paru-paru dunia. Ya. Gimana ya nanti efeknya ke sana ya? Apa sudah dipikirkan apa gimana? Jadi kalau menurut penelitian yang saya baca, produksi oksigen itu paling banyaknya memang di Kalimantan. Nah, kalau Kalimantan nanti dibangun terus makin besar, itu kan secara lingkungan hidup akan merugikan juga kan. Iya. Yang paling keluar ya aktivis lingkungan nantinya, karena ya nantinya ada pencemaran lah, oksigen, perubahan cuaca lah, segala macam seperti itu kan ininya. Sebelum menjadi ibu kota sendiri, kita tahu Kalimantan Timur kan memang kaya ya, Tambah sumber daya alamnya, alam, mineral.
batu bara, di minyak dan lain-lain ya. Betul. Iya. Nah, itu menjadi apa sih tantangan tersendiri karena awal-awal konsep ibu kota negara baru atau ibu kota negara Nusantara namanya itu emang apa lebih konsep green, maksudnya Green economy. ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Tapi ya nggak tahu perkembangan berikutnya ya. Tapi tetap kepala otoritanya pasti Ahok. Nah, percaya nggak nih? Kepala otoritanya siapa? Ahok. Karena kayaknya yang Jokowi itu sayang banget sama Ahok. Iya. Sayang banget ya sama Ahok. Mau reuni seperti di Jakarta dulu. Nah, iya. Jadi ini pikiran jahat saya, ini pikiran jahat ya. Iya. Ini pikiran jahat ya. Namanya juga orang berpikir jahat boleh dong. Nanti 2024 ya kan. Sebelum Jokowi lengser, Ahok pasang dulu kepala otorita ya kan. Di Jakarta, Anies sudah hilang pamornya kan. Orang 2 tahun dia nganggur, 2 tahun nganggur, dipasanglah orangnya siapa itu kan. Mungkin anaknya atau siapa ya kan. Ya itu hitungan politik lah. Wah, Analisa politik. itu 2 daerah udah dikuasai dua-duanya kan. Nah, akan kembali ke zaman Bahela kan. Klan-klan lagi berkuasa lagi klan. Wah, itu kalau itu konflik itu lagi. Pro kontra lagi. Ya itulah pikiran jahat, namanya juga pikiran jahat ya. Semoga Nanti enggak. itu namanya dinamika politik. Iya, dinamika. Dan kita juga rencana buka juga di Kaltim. Ya, nanti kita buka video bukan di Kaltim, di Nusantara. Di Nusantara itu. Namanya apa Otorita ya? Nusantara. Namanya Kota Nusantara apa? Iya. Otorita Nusantara. Iya, nama kotanya Nusantara. Nusantara, Otorita provinsi Nusantara. Kaltim. Enggak, kalau Otorita Batam itu kan orang nyebutnya Provinsi Batam. Kota Batam ya? Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ya, nah ini Kota Nusantara apa? Provinsinya Kaltim. Kota Nusantara ya? Kota Nusantara iya. Kota Mungkin Nusantara. belum akrab di kuping kita ya? Belum. Ya udahlah. Familiar kali ya. Baru-baru awal sih intinya. Sebenarnya Otorita Batam juga sudah ada dulu kan. Sudah ada. Habibie ya Zaman maksudnya. Habibie. Ini ya Presiden Habibie. Oke, jadi kita dapat sisi positifnya bahwa dengan adanya ibu kota baru, makanya Jakarta sentris akan dimulai terkikis, akan terbelah menjadi 2 sebagian Kalimantan. Kemudian nanti waktu pertama-tama kali launching, pasti penerbangan Jakarta, Nusantara, atau dari kota-kota ke Nusantara, Iya. orang pada piknik ke sana. Iya. Namanya juga orang Indonesia kan. Iya. Keponya tinggi kan, Keponya selfie. luar biasa. Luar Jadi, biasa keponya. Silahkan mulai pesan tiket ke sana, karena nanti pasti akan menarik. Silahkan berlomba untuk berselfie di kota baru. Nusantara. Nah, di tag Indo Posko Channel, nanti dapat hadiah dari kita. Borneo Nusantara. Apa hadiahnya apa? Hah? Hadiahnya apa? Nanti kita pikirkan. Oke, terima kasih Bang Aldo, Bang Ya, Aro. Bang Paul. Demikian kita gibah kita hari ini. Semoga canda tawa kita sedikit banyak ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, mohon maaf. Jangan lupa komen, like, and subscribe supaya kita tetap semangat terus membuat konten-konten baru dan tetap pantengin Indo Posko Channel. Sampai jumpa di rubrik berikutnya. Salam. Terima kasih. Salam sehat.